المؤمنين رحمكم الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يحكم فقد بلغت أنزلوا واسمعوا وأنزلوا رحمكم الله. أنزلوا واسمعوا وأنزلوا رحمكم الله. أنزلوا واسمعوا وأنزلوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
menambah takwaan kita, tunduk kita, khudur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam bukit terwujud juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan samput paling petunjuk, ikan samput paling petunjuk, sehingga kelompoknya seluruh dan kelapai Islam ganti kafah sempurna. Mugi-mugi hatta akhir hayatina, sehingga ngantos akhir hayat kelompoknya seluruh iman Islam dipun kandoni, dipun takdir lawan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, ketika peringatan tahun baru Islam, sebagai umat Islam, sikap yang paling sempurna dan paling baik adalah refleksi diri atas pemberian Allah, atas nikmat Allah di tahun-tahun yang sudah lewat. Apakah nikmat Allah yang diberikan kita bisa kita lakukan dengan baik, atau justru sebaliknya? Apakah semakin umur kita berkurang hakikatnya, semakin kita tunduk, semakin kita mahabbah dengan Rasul, atau sebaliknya? Dengan tahun baru, semakin umur tambah, yang hakikatnya umur berkurang jatahnya. Apakah kita senantiasa sudah pantas dikatakan orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, dalam khutbah yang singkat, saya akan mencoba mengajak para hadirin untuk merefleksikan diri kita. Ada 4 permata yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, kepada Bani Adam, keturunan anak Adam, yang 4 permata ini perlu dijaga dan jangan sampai rusak karena 4 perkara. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahir fi jismin yabqa Adam. Ada 4 permata di badan kita Bani Adam. Yuzaduha arba'atu asya, yang bisa hilang 4 permata ini karena sesuatu 4 perkara. Keempat itu adalah fal-aqlu, akal yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, wad-dinu, agama. Yang ketiga, wal-haya'u, malu dengan Allah. Yang keempat, wal-amalu shalih, beramal, berbuat baik. 4 permata ini merupakan pemberian secara ruhaniyah dan jasadiah yang perlu kita jaga. Jangan sampai ke-4 ini rusak karena 4 perkara. Yang menjadikan rusak akal. Kita tahu bahwa akal adalah anugerah jasad yang begitu luar biasa. Tidak ada akal, manusia seperti hewan, bahkan lebih asor, lebih hina dibanding hewan dan tumbuhan. Tanpa akal, manusia tidak akan bisa mempunyai derajat yang tinggi. Tetapi karena akal dibarengi dengan iman, dilengkapi dengan ilmu, maka orang Islam akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akal perlu kita jaga, jangan sampai akal rusak.
Apa yang menyebabkan akal itu rusak? Yakni al-ghadab, marah-marah dengan orang lain. Fal-ghadabu yuzilul aqla. Marah-marah akan bisa menghilangkan akal yang sehat. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Syekh Ja'far Ibnu Muhammad mengatakan al-ghadab miftahu kulli syai'in. Marah adalah sebagai pintu. Miftahu kulli syarrin. Miftahu kulli syarrin adalah sebagai pintu segala kejelekan. Kita sadar ketika orang marah, pasti sesuatu yang lain akan dilakukan. Ketika kita melihat orang lain, marahnya tidak pernah terbentuk. Pada siapapun sedikit marah, pada siapapun sedikit marah, pasti orang yang seperti itu akan gampang melakukan sesuatu kejelekan yang lain. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Ghadab merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, wa ruwiya anna rajulan, suatu saat ada seorang laki-laki matur kepada Nabi, minta fatwa kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, murni perintahkan aku wahai Rasul di amalin dengan sebuah amal. Wahai dan insya ojo kata-kata dengan panjangan perintah dengan amal, tetapi jangan terlalu banyak amal itu. Nabi tidak menanggapi pertanyaan itu. Langsung Rasulullah menjawab, qala la taghdab, jangan marah. Kemudian ada seorang rajul itu tadi mengulang lagi pertanyaannya. Wahai Rasul, perintahkan aku perbuatan yang baik, tetapi jangan terlalu banyak. Faqala la taghdab, maka diulang lagi Rasul menjawabnya, jangan marah. Hadirin, itu yang pertama. Perkata yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada anak Adam adalah wadibun Adam. Agama merupakan anugerah ilahiyah yang perlu kita jaga, jangan sampai mengotori diri kita. Agama bisa menuntun kita ke arah jalan yang benar. Agama bisa menerangi hati kita ke arah kegelapan. Agama bisa menenteramkan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak harmonis. Agama bisa menginginkan suasana yang panas. Itulah ad-din. Maka agama haruslah kita selalu menjaga dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dikatakan orang itu beragama, salah satu poin yang terpenting adalah dia al-khudu tunduk ala jami'i awamirillah, terhadap semua perintah-perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, sehingga umatnya Nabi Muhammad yang beragama Islam dikatakan umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nanti ketika di akhirat ada golongan umatnya Nabi Musa, mereka berkomentar, mereka protes kepada Allah. Mereka mengatakan, wahai Allah, aku adalah hamba umatnya Nabi Musa, potongannya besar, umurnya panjang, tetapi kenapa ibadahnya masih kalah dengan umat di akhir zaman yang mereka umurnya pendek, potongannya kecil,
tetapi pahalanya luar biasa. Wahai Allah, bisakah kami dan umatku, kata Nabi Musa, Engkau bisa jadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ini menunjukkan adalah agama di akhir zaman, agama sebagai umatnya Nabi Muhammad yaitu Islam, sangat-sangat menerangkan, menyejukkan, dan bahkan sangat menggembirakan ketika ada kabar-kabar yang lain. Sebelum Islam, maka di situ banyak kebincangan norma sosial. Orang Islam, wanita tidak ada harganya saat ini. Orang miskin tidak ada harganya di mata orang kaya. Orang kaya, orang yang punya jabatan yang tinggi, mereka seolah-olah menang. Siapapun dia harus kalah karena hartanya. Tetapi begitu Islam turun, maka Islam mengajarkan bahwa kita semua adalah sama, yang membedakan adalah takwa Allah. Hadirin, maka yang kedua inilah kita tidak boleh sembrono dengan Islam. Jangan sampai Islam digerogoti hancur karena hasud dengan orang lain. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, Islam bisa hancur ketika ada hasud. Apa hasud itu? Pengertian hasud adalah iradatu zawali ni'mat 'anil ghair. Hasud adalah menginginkan hilangnya nikmat terhadap orang lain. Kita kalau sudah punya agama Islam, jangan sampai ini dengan agama lain yang seolah perintah dan perintahnya sangat enak dan sangat ringan. Islam kita punya, jangan kita iri dengan agama yang lain yang tidak aturan yang begitu ketat. Tidak ada puasa yang 1 bulan, tidak ada ibadah yang memberatkan, misalnya ibadah haji yang biayanya begitu besar. Tapi iman, kalau kita iman kepada Allah, semua itu tidak akan memberatkan kita dan kita tidak boleh iri dengan agama yang lain, karena hasud akan menghancurkan agama kita. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Kemudian yang kedua, yang tadi wal hasad yazilu ad-din, agama itu bisa hilang karena hasad. Yang ketiga, wat tama' yuzilul hayat, nikmat dari Allah tadi. Permata yang ketiga adalah malu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu itu akan hilang ketika dalam hati kita ada tomak, ada rakus, ada tidak puas dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kita misalnya harta sudah diberikan sekian ini, maka salah satunya punya tidak tomak adalah mensyukuri nikmat akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamman, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, ini tobat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan, dengan sekali-kali begitu apabila bumi digoncangkan oleh Allah. Kalau kita misalkan tobat, rakus dengan harta, tetapi Allah mengendaki menghancurkan harta itu, Allah tidak akan sulit menghancurkan ketobahan kita yang berupa harta. Untuk itu hadirin, yang keempat yang perlu kita jaga, permata yang kita jaga adalah wal amalus shalih, berbuat baik dengan orang lain. Berbuat baik adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam hati, ikhlas karena Allah, mencintai orang lain karena Allah, membenci orang lain karena Allah. Dalam sebuah kitab Mau'izatul Mu'minin menggariskan bagaimana sih cinta kepada Allah, bagaimana benci kepada Allah. Cinta kepada Allah salah satunya adalah jika teman kita bisa mengarahkan dalam kebaikan dan kemanfaatan yang banyak, itu teman yang baik.
Membenci Allah, membenci karena Allah adalah membenci karena mereka berbuat kejelekan dan bisa menyesatkan kita ke arah jauh dengan Allah. Mudah-mudahan dengan 4 permata itu kita bisa menjaganya sampai akhir hayat kulubanya setiap, sehingga keluarga kita diberikan iman, Islam, ihsan dan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min Qur'an. Innahu huwas sami'ul basir. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihah wal 'afiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تذرتكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم طول أعمارنا بالصحة والعافية بالخير والبركة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء